Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman guru Indonesia yang berbahagia? Selamat pagi tentunya teman-teman semuanya lagi ini ya masuk kelas ya. Masuk kelas ya, yes, nggak apa-apa. Nanti kan bisa ditonton kembali. Yang nggak masuk kelas ya bisa berinteraksi ya, bisa join rame-rame membahas satu bahasan yang menurut hemat saya sangat menarik ya. Murid tangguh karena gurunya keras. Benarkah? Ya. Ya ini apa namanya? Satu obrolan yang seringkali muncul sebagai apa ya, sebagai titik kambing hitam gitu ya, boleh dikatakan titik kambing hitam ya gitu ya. Kalau ada anak-anak sekarang yang berantakan itu, lihat anak-anak dulu nggak pernah nakal dan seterusnya gitu kan. Nah, bahkan nyaris dikatakan anak-anak sekarang karakternya jauh berbeda dengan anak-anak yang dulu gitu kan. Oke ya, ini satu obrolan yang saya sempet catat ya. Kalau karakter anak-anak dulu ya, mental power band, nah gitu ya, karena ditempa oleh kekerasan tanda kutip ya, sebagai hasil dari guru yang boleh saja sebut saja ya, biasanya sebut saja guru yang kereng gitu ya. Guru yang kereng ya. Saya sendiri melalui satu pengalaman guru yang keren dan guru yang ramah. Guru yang keren dan guru yang ramah. Guru yang keren kalau nggak ngerjakan PR pasti dijejer di depan ya. Itu mah hukuman yang paling ringan ya. Dijejer di depan itu hukuman yang paling ringan. Sampai digite, wah itu lebih seru lagi itu ya gitu. Ada istilahnya dulu saya kalau di SMP itu dipaku. Waduh, piye itu dipaku? Dipaku itu tangannya guru gini, ada di depan batuk sini ya gitu kan. Begitu salah cetok gitu, salah cetok, wah luar biasa lah gitu ya. Nah, ada sisi yang lain, ada guru saya ya SD yang sangat, menurut saya masukkan dalam guru yang ramah otak ya. Dia membimbing ya, khususnya membimbing saya ya, dengan pola, dengan cara bimbingan yang saya istilahkan sekarang dengan cara bimbingan yang tumbuh. Di dalam neuro teaching itu ada satu istilah growth of mind teaching ya gitu ya. Ya, growth mind teaching. Jadi teaching itu pembelajaran yang berdasarkan cara mengajarnya itu bertumbuh ya, dan cara mengajar bertumbuh itu salah satu karakter mengajarnya di negara-negara yang saat ini tergolong maju dari sisi ilmu pengetahuannya, dengan indikasi ya banyaknya penerima hadiah Nobel di daerah itu, seperti Jepang misalnya ya. Di Jepang itu salah satu cara mengajarnya adalah
tumbuh, ya. Cara pembelajarannya adalah tumbuh dan berkembang, gitu ya. Sehingga berapa puluh ya hadiah Nobel itu diperoleh oleh bangsa Jepang. Nah, di sisi lain Indonesia, gitu ya, di sisi lain Indonesia ini yang katakan kalau dulu mental bajak, gitu ya, mental luar biasa, gitu ya. Disebabkan karena tempaan bentakan guru, dipukul dengan penggarisnya bukan penggaris sembarangan, penggaris kayu. Penggaris yang paling top itu kan penggaris kayu, ada penggaris kayu panjang itu, ya, ada yang 1 meter itu, waduh, ya, dilempar penghapus. Sampai ada satu peristiwa di kelas saya waktu itu, ya, dilempar penghapus. Kalau cuma dilempar kapur mah, ya, kalau lemparan sayang masih biasa. Tapi kalau lempar penghapus, biar pelemparannya pelan-pelan tetap benjol, gitu ya. Kalau keras, bisa di satu ketika di kelas saya waktu itu, ya, gitu. Ada satu yang belerek banget kalau diterangkan tuh, ngomong aja, kadang-kadang dia ngomong sama temennya sampingnya gitu, dilempar dengan penghapus, akhirnya bocor. Dia sampai mengeluarkan darah, meskipun tidak parah, ya, gitu ya. Tapi di zaman dulu, kalau kepala sudah keluar darah itu udah gugup, gitu ya. Ya, itu yang terkenal dengan guru kereng, atau guru bahasa umumnya guru killer. Dan apakah ini benar atau tidak, ya, dalam risetnya, ya, gitu ya. Memang belum ada yang riset yang benar-benar, ya, gitu ya. Sehingga ngeriset yang benar-benar, sehingga dengan cara begitu itu anak-anak jadi keras, jadi ini kerasnya jangan-jangan sampai kepala batu dan seterusnya. Oke, ya. Yang jelas adalah putra-putri Indonesia itu cerdas sejak dulu. Itu bisa jadi karena ketersediaan makanan, ya, minuman, makanan lauk pauk dan seterusnya di Indonesia itu sangat memenuhi kebutuhan daripada tumbuh kembang otak putra-putri Indonesia. Nah, gitu ya. Seperti ikan, ada ikan air laut, ada ikan air tawar dan seterusnya. Itu sangat mumpuni untuk memberikan suplai kecerdasan otak anak. Sayur-sayuran, kacang-kacangan, kacang apa yang nggak ada di Indonesia. Gitu ya. Semua kacang-kacangannya ada semua, dan itu sangat bagus sekali untuk membangun kecerdasan anak. Bisa jadi cerdas karena kebutuhan daripada neuron, ya, yang disuplai oleh neuroglia, ya, gitu ya. Itu mumpuni untuk membangun kecerdasan, dan kecerdasan yang sering kali, yang sudah lama dijadikan alat ukur di Indonesia itu adalah kecerdasan intelektual, ya, kecerdasan intelektual, ya, IQ, nah, gitu, IQ belum apa-apa, ya, preschool itu sudah ditargetkan harus bisa calistung, ya, gitu ya, ya. Bahkan akhirnya menjadi satu prioritas, ya, untuk masuk SD itu harus calistung, ya. Artinya apa? Seorang anak TK yang sudah belajar di TK katakanlah 2 tahun, gitu ya, ketika belum bisa calistung itu juga ada SD juga, untuk masuk SD diragukan, gitu kan. Harus bisa calistung, kayak gitu. Terus kecakapan yang lain nggak dievaluasi, nggak jadikan perhitungan sama sekali, gitu ya. Padahal kecakapan yang lain, kecerdasan yang lain seperti kecerdasan gerak, kecerdasan emosi, itu kecerdasan yang tidak bisa dianggap
sebelah mata gitu ya bagi kita, seorang pendidik, seorang pengasuh dan seterusnya. Oke ya, teman-teman yang berbahagia. Nah ini kemudian dibandingkan kalau sekarang ya gurunya ramah, piawai, tidak membentak, ya, penuh kasihan. Namun sayangnya katanya membuat anak didik itu jadi manja. Nah, ini ada sesuatu, ramahnya oke, tapi untuk jadi manja enggak gitu. Kalau Anda seorang guru yang ramah terus membuat anak didik Anda manja, tidak kreatif, ada yang salah. Oke, ada yang salah. Oke ya. Pas belajar banyak bercanda dan seterusnya. Oke ya. Ya akhirnya di guru yang hebatnya dulu itu yang saya rasakan betul-betul saya anaknya seorang guru juga. Ya, saya terlahir dari komunitas para guru. Gitu. Ya jadi dokter ujung-ujungnya jadi guru lagi. Oke, yang hebatnya dulu itu adalah guru itu betul-betul dari asal mula kata guru itu digugu dan ditiru itu. Jadi betul-betul seorang guru dia mempertahankan akhlaknya itu, moralitas. Ya unggah-ungguh. Betul-betul. Sehingga guru seperti itu ya kalau di daerah utara, di daerah Sulawesi Utara itu dimasukkan di 3 hal yang sangat besar, yang sangat dijunjung tinggi di daerah utara, di daerah Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Jadi di Minahasa itu ada istilah ada 3 tuang. Tuang itu mungkin terjemahannya yang lain Tuhan, gitu. Tuhan. Yang utama adalah Tuhan Allah, gitu kan. Yang kedua adalah tuang guru. Ada mengatakan tuang itu juga tuan, ya. Tapi di Sulawesi Utara namanya tuang itu Tuhan. Tuhan guru ya tentunya levelnya tidak bisa disamakan ya pasti ya. Tapi itu menandakan bahwa begitu dihormatinya seorang guru, ya, tuang guru. Jadi kalau misalnya dia menjadi seorang guru sungguh di dalam tatanan masyarakat, dia diposisikan amat sangat terhormat. Nah, gitu ya. Nah, itu karena apa? Karena bisa digugu dan ditiru. Oke ya. Saya dulu sampai diajari misalnya membenahi pakaian gitu ya, misalnya benik copot dan seterusnya, katakanlah sampai begitu ya gitu. Itu kalau pas ngajar itu nggak boleh membenahi itu di ruangnya anak-anak, nggak boleh, harus di ruang guru. Di ruang guru itu ada kaca besar sekali ya untuk menjaga kerapian terus seorang guru. Nah, gitu ya. Memang seorang guru ditiru dan digugu dan ditiru ya. Kalau sekarang tiba-tiba guru sudah nggak dihargai katanya gitu ya, membuat anak-anak banyak meremehkan guru dan seterusnya. Ya kayaknya saya pribadi anaknya guru dan juga mengajar kan gitu ya. Kita harus mengevaluasi tentunya, harus merenungkan. Ya, harus merenungkan, benarkah kita masih digugu dan ditiru? Oke ya. Benarkah kita mentransferkan ya karakter yang baik gitu ya. Benarkah antara omongan sama perilaku kita itu seia dan sekata? Ini harus kita jadikan renungan ya. Dan pertanyaannya lagi, benarkah anak-anak yang tangguh dulu itu karena dikerasi oleh para guru? Ya. Faktanya putra-putri Indonesia itu banyak yang pintar-pintar, cerdas, ya.
Tapi kalau kerjanya sendiri, kalau kerja person to person, ya sampai sekarang semua masih kelihatan. Perlombaan, misalnya perlombaan apa namanya, olimpiade dan seterusnya. Kalau person to person, wah itu kemungkinan besar kita menang. Tapi ketika perlombaannya itu menyangkut tim, duel tim, perlombaannya itu menyangkut sekelompok, itu kita baru berantakan. Ya. Pekerjaan itu berhubungan dengan sinergi satu dengan yang lainnya. Untuk menghasilkan sesuatu yang hebat, harus sinergi. Misalnya 10 orang, 15 orang, gitu ya. Kita baru berantakan. Ya. Egoisme kita begitu menonjol sekali. Ya. Sehingga tidak, yang seharusnya selalu berpikir menang, tapi yang terjadi adalah berpikir menang. Ya. Berpikir menang, aku dulu yang menang baru kau menang. Ya. Harusnya kalau yang kecakapan emosinya bagus, itu berpikirnya, ayo kau dulu yang menang, aku nanti juga akan menang. Nah, gitu ya. Itu hal-hal demikian yang kita kurang welcome, ya. Teman-teman guru, teman-teman orang tua yang berbahagia. Nah, ini harus kita renungkan. Faktanya lagi, sampai detik ini, kalau kita bandingkan antara penduduk Jepang sama penduduk Indonesia itu ya, penduduk Jepang itu nggak ada setengahnya, ya. Penduduk Jepang itu nggak ada setengahnya dari penduduk Indonesia. Namun, udah berkali-kali penduduk Jepang dari Jepang itu menerima hadiah Nobel, ya. Berkali-kali penduduk Jepang itu menerima hadiah Nobel. Sementara Indonesia belum pernah satu kali pun menerima hadiah Nobel. Hadiah Nobel adalah sebuah karya besar dunia, ya, yang dihargai oleh dunia. Ya. Sisi yang lain, aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kelompok, untuk kemajuan kelompok dan seterusnya, itu sangat mudah dihancurkan di Indonesia itu. Ya, ada budaya saling, kalau ada bahasa yang lainnya, saling mencungkil. Ada budaya. Itu budaya-budaya yang yang membuat kita tentunya tidak maju-maju. Saling saling menghancurkan dan seterusnya. Ya. Di Indonesia, kemampuan membuat kapal terbang sangat bisa, gitu ya. Tapi ketika buatannya itu sudah kolosal, sudah memerlukan satu tim besar, sangat mudah diurus. Mobil Indonesia itu harusnya bisa, nggak usah dijual di luar negeri lah, gitu ya. Ini implementasi dari sebuah pendidikan, ya. Apa manfaat apa yang dirasakan ketika sebuah proses pendidikan itu sudah selesai, dan aplikasinya seperti apa di masyarakat, ya teman-teman. Jadi kita harus renungkan. Saya termasuk yang kurang setuju kalau anak-anak sekarang itu kurang tangguh dikarenakan guru-gurunya lebih ramah, ya. Saya kurang setuju, ya. Ya, ini perlu riset, ya, gitu ya. Dan saya juga tidak yakin, ya, bahwa anak-anak yang tangguh masa dulu itu karena dikerengi oleh guru, dikileri oleh guru. Saya nggak yakin. Karena aktivitas mengajar, mengasuh itu kan, kalau dengan menggunakan cara killer seperti itu berlawanan dengan prinsip-prinsip kerja otak. Iya. Ya bisa aja kita kerengi anak-anak, ya bisa aja terus anak menjadi pintar secara kognitif, bisa aja. Tapi Anda bisa melihat, ya, Anda lihat betul-betul, ya, apakah anak-anak tersebut bisa sukses dalam kehidupannya, oke, ya.
Apakah anak-anak itu bisa bahagia dengan kehidupannya? Ya, bukankah masih banyak ya sahabat-sahabat kita yang dulu di sekolahnya juara 1 dan seterusnya, kemudian dia hanya menjadi pengangguran atau dia menjadi staf, gitu ya. Syukur-syukur staf ahli, ya, menjadi staf. Manajer pun yang paling puncak adalah manajer senior, ya, manajer junior maksud saya. Untuk menjadi manajer senior amat sangat sulit. Pendidikan saat ini membuat anak-anak cerdas, memang betul sekali ya. Yang kemarin tapi sekarang sudah mau masuk pendidikan merdeka ya, merdeka belajar ya, kita lihat ya. Ya. Anak-anak cerdas, jadi cerdas secara kognitif ya, cerdas secara kognitif, masih lemah, masih lumpuh. Cerdas dari sisi cerdas dari sisi emosional. Di sebelah sini itu ada ini ya, sariawan. Ya. Nah ini teman-teman guru, teman-teman ayah bunda harus menjadikan renungan. Ya. Maka saya memberikan satu tawaran pola belajar yang ramah otak. Karena esensi belajar adalah membangun kecerdasan, ya kan? Nggak ada mau kita nyekolahkan anak terus biar anaknya bodoh, nggak ada, gitu kan? Harus pintar anaknya, ya, anaknya harus cerdas. Nah cerdas ini kita harus cerdas seperti apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu? Cerdas yang diproses gitu ya, oleh otak kita, oleh otak manusia, oleh otak anak. Para ahli mendefinisikan cerdas itu ya, minimal itu ada 5. Minimal. Awalnya 3. Kecerdasan pertama, kecerdasan gerak. Itu yang diurus ya, yang Anda perhatikan adalah bagaimana aktivitas sensorik dan motorik anak-anak. Ini nanti berhubungan dengan sensorik ya, berhubungan dengan proses informasi, proses pembelajaran, proses pengasuhan. Itu semuanya kan pasti melalui saraf-saraf sensorik ya. Kemudian diudek dia dimasak, diblended ya di area otak motorik ya, sehingga menjadi sebuah sikap dan perilaku yang terpuji ya, yang cerdas, yang pintar gitu. Esensi belajar. Nah, sangat tidak mungkin ya, sangat mustahil, sangat tidak mungkin kalau otak anak ya dalam proses menangkap mata pelajaran dari sang guru atau siapa saja yang mengajari dia itu tidak menggunakan otak dirinya, sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin seorang guru, seorang ayah, seorang ibu mengajari putra-putrinya, mengajari anak didiknya dengan tidak melibatkan otaknya. Sangat tidak mungkin. Oke. Nah, karena proses pendidikan adalah kapasitas otak, maka seyogianya kita menengok bagaimana itu otak bekerja pada saat proses belajaran itu. Kemudian kita sinergikan di situ. Gitu ya, gitu. Kalau otak itu ya, kalau otak itu pada saat proses pembelajaran butuh sarana yang cukup, bahasanya jenengan biasanya gelasnya kosong kayak gitu ya. Butuh sarana yang cukup. Salah satu sarana adalah ketenangan, rasa nyaman, rasa senang, rasa happy. Agar proses penyerapan informasi ini bisa dilakukan sempurna oleh si hipokampus. Dengan bentakan apa-apa
itu justru yang terjadi adalah error sistem yang ada di dalam otak manusia. Iya. Proses pendidikan seperti itu yang seperti dapat guru killer dan seterusnya itu akan berdampak kepada ketika dia jadi orang tua akhirnya killer juga. Ya. Di rumah diasuh oleh ayah bundanya yang killer, di sekolah dididik oleh guru-gurunya yang killer. Kira-kira jadi apa itu? Ya, kira-kira jadi apa? Nah, kalau riset yang sudah ada, ya seperti Lisa Feldman Barrett, ya, Lisa Elliot, Liz Fishman, oke. Nah, ini saya memang banyak menggunakan referensi dari California karena di sana percepatan riset itu luar biasa. Sembari kita ambil ya, karena saya sebagai seorang Muslim ya, sejauh ini gitu ya, sejauh ini tidak ada riset-riset yang menggunakan panduan akademis yang baku. Sejauh ini belum ada hal yang berlawanan dengan nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai agama yang saya pribadi yang saya yakini. Saya yakin ya teman-teman mungkin yang punya keyakinan yang lain silahkan lihat. Ya, bahwa di dalam hasil riset itu bahwa kalau mengajari anak itu ya, kalau mengajari anak itu nggak boleh dibentak, mengajari anak itu nggak boleh dipukul, mengajari anak itu nggak boleh dianiaya misalnya gitu ya. Ya, kalau di kitab suci yang ada adalah ngobrol, musyawarah, ya, terakhir saling mendoakan. Ya. Ada beberapa kajian, bila anak tidak sholat diminta dipukul, itu ya, itu Rasulullah sendiri nggak pernah mukul anak-anak, putra putrinya dan lebih khusus cucunya, nggak pernah ada mukul, karena ada syarat untuk bisa mukul itu, gitu ya. Kalau usia 10 tahun anak nggak sholat apa-apa kan belum dipukul. Tapi gitu, awas, ini ada catatannya, harus memenuhi syarat dia gitu. Tapi ya, proses belajar sholat itu harus dimulai usia 7 tahun. Jangan usia 10 tahun nggak mau sholat karena diajarnya baru 1 bulan dan 2 bulan ya. Ketika kebetulan orang tuanya sudah tobat akhirnya ya bukan begitu, ada syaratnya. Nah, kalau secara neuroscience, kalau dari 7 tahun sampai 10 tahun kok diajari itu kok dia nggak tok gitu ya, dia nggak dong, dia nggak paham dan seterusnya, berarti ada masalah kan. Tapi selama 7 tahun Anda ajari sholat, sangat tidak mungkin dia usia 10 tahun itu sudah nggak sholat. Sangat tidak mungkin, karena sudah terbentuk kebiasaan. Dari kebiasaan ya, Anda lakukan terus-menerus secara rutin, oke, akhirnya membentuk yang namanya kebiasaan. Dari kebiasaan itu menyebabkan sel-sel neuron yang ada di otak itu membangun struktur-struktur baru yang membackup aktivitas yang Anda sudah biasakan itu. Nah, ini risetnya Adrian Newberg, risetnya secara akademis ini tanggung jawabnya udah terbukti. Kebiasaan yang terus-menerus, awalnya nggak biasa, akhirnya jadi terbiasa. Kenapa jadi terbiasa? Ternyata ada backupnya, ada supportnya di dalam otak kita di tingkat neuron. Supportnya berapa? Terbentuklah struktur bangunan-bangunan baru di dalam jejaring neuron itu yang membackup aktivitas yang biasa itu, sehingga menjadi sebuah aktivitas yang otomatis, ya, sehingga menjadi sebuah habit, ya, kebiasaan, ya, sehingga menjadi sebuah karakter. Nah, seperti itu sangat tidak mungkin. Nah, pada itu
Itu yang diistilahkan di dalam neuroscience atau di neuroteaching yang saya ampu itu dengan mengajar tumbuh. Mengajar tumbuh. Lawannya mengajar tumbuh apa? Mengajar fix. Pokoknya kalau kamu saiki gak iso, gak iso terusnya. Bukan begitu otak. Hari ini gak bisa, ada dampingin terus, ya, bimbing terus sehingga terbentuk sambungan-sambungan neuron, sehingga terbentuk struktur bangunan-bangunan neuron, dan bangunan neuron itu yang akan membackup ilmu baru tadi. Tumbuh tahap demi tahap, persis seperti bagaimana sel saraf itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bapak Ibu, para orang tua, ibu guru, bapak guru, para ustadz-ustadzah yang berbahagia. Ini esensinya harus kita pahami, ya. Jangan kita menganggap sesuatu yang benar padahal kita belum riset. Ya, otak kita itu bisa menganggap sesuatu yang ketoknya bener jadi bener, itu bisa merekayasa gitu. Nah, kalau misalnya para guru akhirnya meyakini kalau dengan kekerasan akhirnya anak jadi tangguh gini-gini, terus kemudian cara mendidik Anda keras lagi gitu ya, nanti kan terjadi repot lagi di bangsa. Jadi saya bilang guru itu lebih hebat daripada dokter. Kalau dokter di tempat kamar operasi malpraktek paling yang mati satu gitu ya. Saya dokter ya, saya paham ya. Tapi kalau guru, ibu saya kebetulan guru, Mbah Kakung saya, Mbah Putri saya seorang guru, ya, Pak Ade Budi saya seorang guru, ya. Kalau guru salah mengajar, ya, salah mengajar satu generasi ya bisa hancur, gitu ya, teman-teman ya. Ini kehebatan seorang guru. Maka kita sharing, ya, sharing. Kata ibu saya yang sekarang udah pensiun jadi guru, salah satu pakaian itu ya seperti pakaian para guru itu adalah berpikirnya tumbuh. Di dalam neuroscience cocok, ya, selama otak anak itu normal. Dengarkan kata-kata saya, selama otak anak itu normal, lahir tidak kelainan, ya, lahir tidak, otaknya tidak kelainan, misalnya prefrontal otak bagian depan sebelah kiri tumbuhnya nggak bagus, sebelah kanan tumbuhnya nggak bagus, nah gitu kan, itu kan bisa jadi nanti sikap dan perilakunya persis gejala-gejala yang Anda berikan nama dengan autism, ya, seperti itu ya. Ini kembali lagi, selama otak anak normal itu nggak ada istilah anak bodoh, nggak ada. Saya ulangi, saya bisa menjelaskan secara neuroscience, ya, saya bisa menjelaskan itu. Saya diajari, saya diajari oleh para guru-guru besar, alhamdulillah, insya Allah jadi amal jariah mereka. Selama otak anak normal, tidak ada anak yang bodoh. Mungkin slow learning ada, ya. Dan slow learning kalau dia selama otaknya normal, ya, slow learning itu bukan pada anak ini, ya. Slow learning bukan dia slow learning terus-menerus, enggak. Mungkin bisa jadi ini otaknya normal, ya, bisa jadi karena mungkin dia lagi beban apa gitu ya. Dia lagi bersedih dan seterusnya. Nah, itu akhirnya proses penangkapan pelajaran jadi jadi slow, jadi pelan gitu. Tapi ketika anaknya happy, anaknya ceria, itu proses penerimaan pembelajaran bisa menjadi cepat kembali. Ya, teman-teman, guru dan para orang tua wali yang berbahagia, inilah mengapa sekarang neuro teaching itu kita akan buka secara reguler juga. Cuma ini kita buka tiap 3 bulan ya, mungkin 2-3 bulan lah,
uh, satu sharing pembelajaran. Tapi dan untuk neuroparenting, untuk pengasuhan anak, kita sudah berani membuka program 1 tahun, ya, online 1 tahun, ya. Iya, biayanya bisa relatif lebih murah tentunya, lebih murah, lebih ringan, ya gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin belajar mengasuh anak berbasis otak, silakan daftar, ya. Silakan daftar, lihat aja di Instagram Neuroparenting School atau Sekolah Neuroparenting Instagram Dr. Amir Sudi, ada kontak-kontaknya di situ. Kadang-kadang kalau kita sampaikan di sini, kadang-kadang di band, kadang lu kok hilang, oh ternyata ada semi promosi katanya yang harusnya sekarang bayar, kayak gitu ya. Nggak apa-apa lah, suatu saat lah pasti bayar juga. Gitu ya. Oke teman-teman ya, belajar yang komprehensif ya, termasuk mengasuh anak, jangan coba-coba. Mengasuh anak, belajarnya jangan coba-coba. Cari kelas yang komprehensif, ya. Cari kelas yang ada modelnya. Cari kelas yang ada frameworknya. Bagaimana sih mengasuh anak? Salah satunya neuroparenting. Saya rekomendasi, teman-teman. Neuroparenting yang membimbing saya langsung ya. Sekarang efek katanya teman-teman itu dampak karena dokter gak hakikan, akhirnya jadi gak karu-karuan gitu. Iya, dulu saya diminta menghakikan tahun 2008. Cuma saya punya pikiran, ya yuk kita kembangkan sama-sama, yang gitu kan. Maunya gitu kita makan. Ternyata sekarang jadi gak karu-karuan, jadi neuroparenting ya, yang basicnya itu adalah neuroscience ya. Basic science-nya itu neuroscience. Itu dia ngambil dari ilmu yang lain ya. Aduh, jadi kadang-kadang jadi rasa geli ya gitu ya. Meskipun ada himpitan-himpitan dengan neurolinguistic program, tapi neuroparenting basicnya bukan NLP. Neuroparenting basicnya bukan hipnosis. Neuroparenting the really of how to child brain mengalami satu proses perkembangan, how to brain to flow. Ya, jadi murni dari situ. Ya, murni dari situ. Nah, teman-teman saya ajak belajar yang bijakannya kuat ya, yang bijakannya kuat ya, berbasis riset dan seterusnya ya gitu. Terus kemudian kita uji coba, kita praktekkan. Nah, neuroparenting itu sejak 2008 saya deklirkan, sekarang sudah cukup banyak anak-anak, para ibu-ibu ya, terutama yang homeschooling, wah itu insya Allah merasakan tip-tip sederhana di neuroparenting yang bisa Anda terapkan langsung pada pengasuhan dan pendidikan putra-putri Anda. Oke, Agun ya. Nah, sekarang kembali lagi, ayo kita tetap mengasuh dan mendidik anak ramah otak ya. Mengasuh, mendidik anak ramah otak, sehingga betul-betul kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang sehat ya, bukan hanya pribadi-pribadi yang berotak normal, tapi pribadi-pribadi yang sehat. Anak-anak juga menjadi anak-anak yang tumbuh dengan damai, yang tumbuh dengan kebahagiaan, yang pada gilirannya telah dia menjadi dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang bahagia, dan dia akan menurunkan generasi berikutnya menjadi generasi-generasi yang bahagia, yang hebat. Itulah generasi Indonesia mudah-mudahan ya. Terima kasih teman-teman, kita sambung di lain waktu. Semoga sharing pagi hari ini di sela-sela aktivitas kita ya, bentar lagi saya juga akan ngajar ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada manfaatnya silahkan bagikan ke yang lain. Kalau tidak ada, terasa nggak ada manfaatnya, biar aja di sini. Gitu. Kalau Anda ingin bertanya, tanya saja di Instagram ini ya, insya Allah saya akan menjawabnya.
Barakallahi, selamat pagi, selamat berkarya hari ini. Jumat berkah, insya Allah membawa keberkahan. Oke, saya Dr. Amir Sudi dari Sekolah Neuroparenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.